Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita sudah dipertemukan di mata kuliah pemrograman web dan database di tanggal 9 Oktober 2020. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Terima kasih. Untuk absen bisa klik like dan komen ya. Oke, untuk absensi. Oke. Hari ini kita akan mempelajari sistem database. Nah, sistem database terlebih dahulu. Kenapa kok diawali dengan sistem database? Kita nggak bisa membuat suatu web tanpa didasari dengan database. Database itu apa sih? Database merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan. Nah, ketika pakai MySQL, kalian masih ingat cara buat database di MySQL? Masih ingat? Atau sudah lupa? Nah, aplikasinya masih ada kan? Nah, MySQL, SAM. Nah, ini di start. Nah, setelah itu apa, Pak? Setelah itu, kalian bisa buka localhost. Jangan localhost lainnya, localhost /php myadmin. Nah, ini untuk membuat database dan untuk mengakses database. Nah, kenapa kok agak lama? Karena saya juga koneksi internet. Nah, kenapa Pak kok bisa mempengaruhi? Karena dia otomatis kan ini miliknya Google Chrome ya kan? Dia mengakses dulu. Ada nggak di sini layanan yang memang menggunakan internet? Makanya agak lama. Tapi kalau ini dimatikan, kalau misalnya kamu di rumah, nanti ada tugas, itu nanti bisa dibuat apa coba? Dibuat tidak usah connect sama internet, sehingga nanti yang membantu kalian apa? Kalian menjadi mengakses lebih cepat. Kalau ada internet itu tambah lelet ya. Kalau mengakses localhost PHP MyAdmin. Kemarin kan dari localhost PHP MyAdmin kalian hanya dikasih tahu cara membuat database saja. Ya, nggak dikasih tahu fitur lainnya dari PHP MyAdmin. Dikasih tahu Pak Rahmat enggak? Ada yang mungkin masih baru semester kemarin loh. Masa kamu sudah lupa-lupa? Hah? Masa udah lupa-lupa? Ya. Nah, jadi MySQL itu nggak hanya untuk buat database saja. SAM punya fungsi yang lebih besar lagi, yaitu bisa meng-create web secara sederhana. Caranya seperti apa? Caranya itu di konsol C, itu kan ada SAM, ya kan? SAM, terus kamu buka htdoc. Nah, ini adalah tempat yang digunakan untuk membuat membuat website.
Ada, tak ulangi lagi, ada di SEM. Kalau sudah install, ya kan, itu kan ada folder yang namanya SEM. Nah, dibuka, terus di htdoc dibuka. Nah, di sini ya. Di sini tempat yang digunakan untuk membuat database atau web. Nah, cara mengaksesnya seperti apa? Cara mengaksesnya gampang. Jika saya membuat web namanya post, ya, ini post ini buatan. Berarti tinggal localhost /post. Nah, ini buatan. Ya. Nah, ini buatan. Ini website buatan. Klik sejarah, thread, struktur, thread, visi, thread, terus foto perusahaan, thread, kontak, thread, login, thread. Jadi kayak gitu. Nah, bisa ke UPT, next, login. Bisa login. Admin. Nah, sini terus muncul tampilan utama. Ada penjualan, supplier, kategori barang. Jika saya ingin melihat barang, klik tambah barang. Klik tambah barang, nama barangnya apa, kategorinya apa, harga satuannya apa, harga pokoknya berapa, harga stok. Nanti bisa menyimpan kayak ini. Setelah ini tuh Pak, ada menu supplier. Tambah supplier. Supplier itu orang yang mensuplai barang tersebut, ya kan? Nah, maka dari itu, kalau mau membuat web itu harus tahu alurnya, alur kerja. Paham nggak? Nggak bisa asal membuat tanpa kamu tahu alur dari website itu. Kalau kalian hanya membuat saja, nanti akan banyak revisi. Revisinya di mana, Pak? Revisinya itu ada di alur, rata-rata di alur. Nah, logikanya, kita bicara logika dulu. Ketika kalian ingin menyimpan sesuatu, yang diperlukan apa aja? Ada tombol, ada database, ya kan? Ada database buat nyimpen data. Kalau tiwase terus jadi tampilannya runway database, iya, ya kan? Makanya yang dibuat itu harusnya dari apa dulu, Pak? Dari cerita orang. Nah, kamu tanya kepada Pak A misalnya, Pak, sampai punya gudang garam maksudnya bukan rokok lah ya, gudang garam. Nah, tak buatin aplikasi stok gudang garam. Oh, boleh Mas. Nah, alurnya gimana Pak? Buat nyimpen. Alurnya itu ketika saya selesai mengeringkan, itu tak timbang Mas. Nah, setelah tak timbang itu, saya tak masukin ruang A, ruang B, ruang C. Itu tergantung misal mutu dari garam yang ditimbang itu. Nah, kalau mutunya baik ya tak taruh di ruang A. Nanti harganya tinggi-tinggi di sana, Mas. Nah, berarti kamu penyimpanannya kan berdasarkan klaster kan? Nah, aplikasi itu enggak tahu mutu, tapi inputan. Kita yang menginput. Dia masuk kelas A, kelas B, kelas C, itu tergantung kita. Nah, kalau nanti sudah kamu itu ada yang melanjutkan ke S1 Teknik Informatika, itu baru diinjeksi atau dikasih kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu apa? Kecerdasan buatan itu algoritma atau rumus yang digunakan untuk mendukung aplikasi agar lebih cerdas dalam memilih sesuatu. Masih nggak paham, Pak? Misal, aplikasi itu bisa paham mana warna merah,
paham warna putih, paham warna hijau. Berdasarkan apa? Kamera. Misalnya aplikasinya nanti dikasih kamera. Nah, kamera nanti difoto, foto itu diprogram, di-scan. Yang nyekan ya ini program kamu, bukan kamu. Nah, ini terus keluar. Ini merah. Jadi ngasih tahu. Merah berarti masuk ke ruang merah kayak gitu. Jadi apa namanya? Kayak robot kayak gitu loh. Nah, aplikasi itu kayak gitu. Contoh yang paling mudah, Shopee. Shopee itu ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatannya bisa tahu harga paling murah, ya kan? Sama harga paling mahal. Itu kecerdasan buatan itu. Bukan hanya tarik klik-klik, itu kecerdasan buatan. Atau kita sebut sebagai apa namanya AI. AI itu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu nanti kalau yang pro web itu ya yang kuliah S1 teknik informatika. Nah, kalau kalian ada di posisi mana? Kalian hanya di posisi membuat tanpa ada kecerdasan buatan. Jadi hanya searah kayak gitu loh. Nyimpen, tombolnya nyimpen itu rutenya ngene, wes kesimpan database, didelok database enak, tampilannya enak. Udah kayak gitu. Enggak sampai secanggih S1. Tapi dituntut untuk bisa membuat. Kayak gitu loh. Nah, hubungan saya dengan perkantoran apa, Pak? Namanya aja otomasi perkantoran, iya kan? Otomasi perkantoran itu harus bisa menguasai otomasi dalam artian mengoperasikan perkantoran dengan dunia IT. Nah, dunia IT sekarang itu kan semakin berkembang, semakin luas, semakin dipermudah, ya kan? Sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang kayak buku besar kayak gitu loh, akuntansi, ya kan? Tapi berbasis web. Ngitung laba rugi. Pak, nanti saya mau buat itu, Pak, aplikasi laba rugi. Misal di tempat PT ini, boleh. Nah, itu bisa dijadiin tugas akhir. Jadi kamu kenapa kok bisa? Karena kamu mengimplementasikan ilmu akuntansi dengan pemrograman web. Jadi seperti itu. Waalaikumsalam. Langsung. Nah, jadi fungsi dari web itu sendiri sangat luas dan sangat apa coba? Membantu kehidupan manusia. Nah, oke, dari sini awal mula dari suatu web, kamu masih bingung apa udah agak ada bayangan? Nah, jadi web, sebelum kamu berbicara tentang web, kemarin kan sudah menginstal SAM, iya kan? Nah, SAM-nya jangan di-uninstall, tetap di-install. Biarin SAM-nya tetap jalan, nanti kita membuat web itu di dalam SAM, yaitu di dalam folder htdoc, kayak saya ini. Nah, post, namanya webnya post, ya kan? Post. Nah, di sini dilihat, kok ini bisa tulisannya kok berjalan, Pak? Caranya itu coding. Ada caranya semua. Nah, caranya di mana? Oh. Saya punya aplikasi ini. Mana itulah? Open with Sublime. Nah, nanti ada alat-alat yang memang kita perlukan untuk menginstal atau memprogram bahasa web. Not responding dong. Nah, nanti kita belajar berbahasa kayak gini ya. Memang bahasanya aneh. Bahasa pemrograman ini namanya. Ini pakai bahasa PHP. Nah, ini kan .php. Nah,
ini semuanya .php. Jadi ini bahasa PHP. Nah, bahasa ini yang nanti akan memunculkan tampilan seperti ini loh. Ya. Nah, caranya seperti apa, Pak? Nanti kita belajar step by step. Oke, dari sini ada pertanyaan? Belum? Nah, Anang paham tadi? Intinya cara kerja web itu? Nah, cara kerjanya itu kenapa kok diperlukan SEM, Pak? SEM itu komplit. Dia bisa membuat database, database-nya namanya MySQL, ya kan? Dia bisa mengoperasikan ini web itu dengan bantuan yang namanya Apache. Apache itu apa sih? Apache itu kayak jaringan yang mana itu dia mengintegrasikan Google Chrome dengan coding. Coding ini loh, yang tadi pakai Sublime ini. Jadi dia itu iso maca tulisan iki di dadekno sebuah gambar halaman web. Berarti canggih kan? Apache ini. Awal mulanya hanya tulisan kayak gini yang nggak kamu pahami, jadi tampilan yang cantik kayak gini. Pak, web itu bisa dibentuk belakangnya gambar saya, Pak? Bisa. Semuanya bisa. Pak, ini menunya ada di atas, ditaruh di samping, bisa? Bisa. Ditaruh di samping kanan, bisa? Bisa. Ditaruh di bawah, bisa? Bisa. Tinggal ditaruh di mana coding itu. Oke. Agar kalian itu lebih paham, kalian bisa cari buku atau fotokopi buku tentang web PHP. Nah, ini buku saya. Nah, buku yang tipis-tipis itu di mana? Perpus aksi itu ada, bisa di fotokopi, jangan diambil, itu kan punyanya kakak tingkat. Nah, kalau ini kan kamu paling fotokopi wala wandele Pak gitu. Nah, tapi kalau kamu paham ini, dijamin kamu bisa web. 100% kamu nyaingi S1. Boleh difotokopi? Boleh. Boleh, tapi nanti satu fotokopi aja, nanti jangan fotokopi di fotokopi lain kayak gitu. Yang udah fotokopian berarti kalau misal Oza langsung nyetak berapa kayak gitu ya kan. Dan ini enggak ngelengkok tenanan. Ini saya beli harganya 150 kok. Goeman iya. Nah, jadi itu untungnya apa? Ngajari dasar-dasar. Kenapa kok perlu dasar? Karena kalau kamu sudah paham dasar, ya kan? Nanti kita belajar yang namanya framework kode igniter sama framework yang Laravel, ya kan? Bukan Laravel ya, Laravel. Nah, yang Laravel itu kamu cuma gawe web. Soalnya websitenya itu tinggal iki tak deleh kene engko tampilannya beda. Jadi sudah ada template-nya kayak apa ya? Kayak Photoshop kayak gitu loh. Nah, iya, tinggal ngedit enak. Tapi kowe agak paham codingannya. Ki opo ya? Kowe cuma mau iki piye maksudnya ngono. Cuman kok deleh kene kok error, Pak. Iki piye? Karena kamu enggak punya dasar. Tapi kalau kamu sudah punya ini, buku ini itu enak. Dasar dulu. Dari sini ada pertanyaan? HP. Caranya gini, ya, langsung saya praktek ya. Aksi Rembang, cPanel. Nah, saya belinya di mana? Saya belinya di Domainesia. Saya beli dulu yang namanya web server. Namanya hosting sama domain. Domain itu apa? Domain itu nama. Misal, ini nama domain. Misalnya Angga. Nah, angga.com tidak tersedia. Angga Store tersedia. Nah, Anggaku. Nah,
Anggaku.com tersedia. Pesan paket hemat. Nah, saya paket yang 2 giga harganya 1 tahun jadi 316.000. 1 tahun. Baru 2 giga loh ini ya. Nah, kalau aksi itu ini 5 giga. Bayarnya 633 tapi masih belum apa namanya? Encrypt yang SSL itu loh. Jadi kalau yang aksi itu ada pengamannya. Nah, ada ini privasi. Nah, nanti kan harganya jadi naik. Nah, jadi ini Monster. Tinggal kamu beli yang mana. Paling murah mana ya Pak? Yang ini. Terus kamu nggak usah klik privasi sama ini. Nah, oh ini masih nembus 287.000. Ini nanti ada pajaknya nambah lagi loh ya. Gue kira web itu buatnya itu murah. Gratis. Yang gratis di sini ya. Blogspot. Nah, di Blogspot kamu bisa buat. Di Blogspot. Nah, ini Blogspot. Cara buatnya ya gampang Blogspot. Kamu punya email di Google ya kan? Jadilah Blogspot. Kalau ini beli, nanti bisa namanya bisa .com ya kan? Bisa .store, bisa .co.id, bisa yang nggak bisa itu .co, .go.id. Go itu loh, government itu loh ya kan, pemerintah itu. Go.id nggak bisa, terus nggak bisa ACID. ACID itu hanya untuk sekolah. Jadi kalau kamu nggak punya sekolah, nggak bisa. Soalnya nanti ada ketentuan lebih lanjut, aku rodok ribet nggak ngurusin ACID itu. Terus SCHID juga sama. SCH kan school. School. SCH school ID. ID itu apa? Indonesia. Jadi belakang-belakang itu kom Pak. Kom itu semuanya. Bisa nanti bisa dibuat mana itu? Di Malaysia, di Hong Kong, di Thailand, bisa di Amerika, di Jerman, bisa .com. Bedanya apa dengan yang belakangnya itu? ID itu kayak kode itu loh. Telepon plus 62 kayak gitu. Ya. Makanya nanti kalau ada Malaysia itu .ly misalnya kayak gitu. Itu Malaysia berarti. Jadi untuk ngasih tahu ke seluruh dunia kalau .ly itu Malaysia, .jp itu Jepang. Cina itu .cin misalnya mungkin. Apa .cn saya nggak tahu. Jadi website tiap negara itu punya nama berbeda-beda di belakang. Ada .id, ada .ly, .jp dan lain sebagainya. Nah, sesudah itu, oke. Caranya seperti apa, Pak? Kalau sudah beli, nanti dapat user sama password. Bisa login. Bisa login terus bisa membuat. Nah, bisa membuat websitenya di sini. Websitenya ditaruh di mana? Nah, di sini ada sama kan? PHP My Admin. Sama. Plek tampilannya ya podo. Tampilannya sama dengan ini nanti. Karena ini memang versi yang dibuat untuk kita untuk belajar. Biar nanti web itu bisa. Gitu. Nah, oh, sama kan tampilannya? Ini online, versi online. Nah, jurnal. Coba dilihat. Oh, sama. Oh, ada tabel author, tabel author list,
tabel kui, tabel user, tabel volume. Jadi hanya sedikit tabelnya. Ini untuk database yang namanya Axiom Journal. Jadi kayak itu. Terus ini untuk nyimpen database ya. Ini untuk nyimpen datanya yang penting. Nah, terus misalnya ada website ini opk.axiom. Ini buatan dari kakak tingkat kalian yang kemarin baru aja ujian. Nah, dia membuat web program studi aksi Rembang. Nah, tampilannya cuma seperti ini, simpel aja. Tapi di sini nanti ada tentang kami sejarah. Sejarah itu berarti tampilannya beda. Jadi kalau kalian itu buat website, itu nggak bisa buat satu tampilan itu hanya satu lembar kayak gini. Nggak bisa. Jadi kalau satu lembar ini ya satu. Nah, ini berarti satu codingan ya. Ini berarti satu codingan. Nah, terus di sini visi misi. Nah, ini visi misi. Terus di sini ada struktur organisasi. Nah, ini struktur organisasi. Otomasi perkantoran. Nah, sekilas visi misi otomasi perkantoran apa? Visi misi daftar dosen. Nah, struktur organisasi, akreditasi, keterampilan lulusan, kurikulum. Nah, bisa di-download juga. Nah, jadi kayak gini tampilannya, teknik perawatan. Ini berarti kalau satu halaman, satu coding. Jadi kalau nanti itu kamu itu banyak halaman ya kan, kowe kudu duwe encer-encer. Oh, walah aku ngoding iki ngono. Nah, ini mesin. Nah, jadi ketika saya ngeklik di sini baru muncul gambarnya, ya kan? Thread, thread. Nah, diklik-klik ini kayak ada apa namanya? Ada yang gerak. Slide. Jadi kayak gitu. Akreditasi program studi. Nah, thread. Jadi kayak gitu. Peraturan akademik. Download. Galeri kalau diklik seperti apa? Sak gambar ya berarti sitok. Klik. Bisa enggak? Nah, bisa. Jadi kayak gini ya web itu cara kerjanya. Dibuat dulu di sini latihan kita, ya kan? Nanti kalau udah jadi, benar-benar jadi, baru diupload beli domain. Jadi kayak gitu, rutenya kayak itu. Nah, dari sini ada yang tanya lagi. Apa, Nang? Nah, kalau untuk dibuat orang luar, caranya ya kalau walaupun cuk ID, ya kan, ACID itu bisa dilihat oleh orang luar, asalkan linknya yang kamu, misalnya opk.axiomrembang.acid ini, ya kan, kamu publikasi. Kamu publikasi berarti kamu harus temenan dengan orang, misal pengen dikenal oleh orang Jerman, ya kan, ya kamu cari Facebook komunitas
orang Jerman, terus link webmu itu mbok share di sana, di-share. Jadi kayak gitu, itu yang nggak bayar. Tapi kalau kamu pengen situsmu itu terkenal, ya kan, kamu bayar di Google. Nanti yang narik webmu Google sendiri. Jadi kayak gitu. Harga postingannya per hari. Jadi sama Google itu juga untung dari iklan-iklan. Endorse. Jadi Google itu kayak semacam dia itu TV. Kamu bisa masuk di sana bebas. Tapi kalau kamu ingin di nomor 1, ya kan, itu bayar. Bayar di mana? Bayar di Google. Jadi kayak gitu. Nah, langkah yang nggak bayar ya tadi itu. Kamu masuk di golongannya orang-orang luar, link websitemu kamu share. Nanti kan mesti otomatis dibuka kan? Dibuka. Misal langsung kamu pakai bahasa Inggris juga. Mohon buka dan share kayak gitu. Kamu minta bantuan orang sana gitu loh. Buka dan share. Jadi kayak gitu. Tapi kalau situs webmu itu kurang menarik ya mereka juga ogah juga. Orang barat itu tertarik kepada berita apa coba? Menurut kalian? Apa nih? Hah? Hah? Produk? Produk apa? Yang UMKM sekarang itu nggak ngerti itu apa, gunanya itu apa. Soalnya kalau kita itu jualan ingin go internasional pakai Shopee kan nggak bisa, ya kan? Nah, soalnya kenapa? Soalnya memang nanti ngendal di biaya pengiriman. Dia nggak bisa ngirim ke luar negeri. Orang luar negeri juga kelihatannya nggak bisa mengakses Shopee Indonesia. Shopee kan dibuat di Indonesia. Kalau yang dibuat internasional itu yang itu loh, jual beli internasional itu loh, Alibaba. Jadi kayak gitu, itu internasional. Nah, kalau kamu itu buat website kayak ini, batik tulis. Ini buatan kakak tingkat juga. Nah, yang jadi iklannya juga, yang membuat ini juga kakak tingkatmu. Place, dulu kan pernah tak ajarin itu kan. Place itu loh, yang dapat kiriman surat dari Google itu loh, masa lupa? Nah, kudu eling-eling caranya biar niku piye ya. Nah, batik tulis Lasem Arazak ini buatan kakak tingkatmu. Yang jadi model juga kakak tingkatmu. Nah, jadi dia jualan produk. Ini kan batik tulis rozak.com ya kan. Nah, ini nanti kan ada masukin keranjang. Kalau ini nanti bisa dikirim lewat jasa kirim yang di sini, itu bisa internasional bisa. Bayar. Berbayar. Harganya kemarin itu 200-an, tapi yang beli yang bayari bukan mahasiswa, tapi tempatnya ini dibuatkan ini. Jadi dikasih uang buat beli ini, buat beli yang tadi itu ya. Tapi yang membuat web mulai dari awal ya kakak tingkatmu sendiri. Tampilannya kayak gini yang kakak tingkatmu. Nah, ya besok kudu iso membuat kayak gini loh, tampilan kayak gini loh. Nah, kalau pas tugas, makanya lebih enak kalau ingin web nanti pas tugas akhir saya, tolong itu juga jadiin buat tugas akhir. Paham nggak? Kalau kamu itu pengen tugas akhir web, tugas nanti di mata kuliah saya ini juga itu aja. Dan nanti semester 4 kamu nggak buat kayak gitu, tinggal merapikan aja. Jadi kayak gitu loh. Kalau web,
Kalau saya di Excel ya Pak, yang nggak boleh di mata kuliah ini. Mata kuliah Excel udah kelewat. Nanti kalau mau bimbingan ya nanti di semester 4. Harus benar-benar semester 4 terkait aplikasi Excel-nya. Jadi semester ini benar-benar fokus kepada website. Membuat tampilan dari web. Pak, ini buatnya juga di localhost. Sama, di localhost. Nanti belinya di sini. Bisa login, nanti diedit, ada database-nya, tampilannya, itu di sini. Nah, jadi tampilannya kayak ini. Jadi ini ada pertanyaan lagi? Enggak tampilannya enggak gini, kosong, putihan. Tampilannya putihan ya. Dikasih warna kayak ini warna yang dari kalian. Ini ada pencarian ini dari kalian, ini ada tombol ini dari kalian, ini dari kalian, logo ini yang buat juga mahasiswa. Ini juga mahasiswa, video juga mahasiswa, semuanya ini buatan mahasiswa. Jadi itu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak usah takut ya, karena nanti mata kuliah ini tuh paling enak menurut saya. Paling asik buat, nah tak ganti codingan ini kok tampilannya berubah ini ya. Jadi kamu nanti rasa semakin tahumu itu tinggi. Tapi kalau kamu sudah, ini kok error, wegah, ya udah, itu ya. Alamat kamu nanti ya dapat nilainya ya dikit. Buat mata kuliah web. Padahal web itu SKS-nya berapa? 4 atau 5? 4 kalau nggak salah ya. 4 SKS ya. Tinggi ya. Nanti kalau dapat B itu eman banget. Langsung jegrok gitu langsung. Poinnya kecil maksudnya ya. Poinnya kecil. Oke, lanjut. Di sini saya akan ajari kalian dasar. Nah, ini udah enggak, ini udah enggak. Nah, ini tak logout. Ini juga tak logout. Ini di sini ada yang kemarin daftar kartu prakerja dapat? Ada yang dapat? Kartu prakerja itu loh. Enggak ada? Nah, oke. Langkah dasar pertama yang harus kita pelajari, maka dari itu tolong kalau nanti ada yang fotokopi, nah, boleh nanti tak pinjami. Kita belajar dasar-dasar dulu. Nah, dasar yang pertama itu apa? Dasar yang pertama itu kamu punya aplikasi untuk ngedit. Yang pertama apa tadi? Yang pertama SAMPP yang kemarin. Nah, Kalau minggu depan praktek kamu bawa laptop semua. Kowe nak gak KO. Gak paham. Nanti karena apa? Nanti kalau ada tugas, engkau ngandalno sing duwe laptop entok. Padahal engkau tugasnya itu apa? Awal-awalan itu kelompok, nanti akhirnya juga tak suruh cuma satu kelompok 2 orang kayak gitu. Yang nentuin kelompok saya nah. Jadi saya nggak mau yang pintar sampai pintar. Jadi kayak benular no. Nah, makanya tak lihat dulu satu persatu. Oh, ini iso kita awarno sing iki kurang iso tak awarno sing iso. Ben metular. Ojo gak iso sampai gak iso. Itu kan nggak pembelajaran namanya. Yang kedua, Sublime. Kamu bisa download sendiri ya. Sublime Text.
Nah, atau Notepad. Notepad++. Nah, ini Notepad++. Nah, ini codingan tok toh. Walah, ini codingan apa lek Pak bentuk apa? Pak itu ngetik apa copy paste? Copy paste. Tapi nanti diedit bahasanya, ya kan? Yang hati-hati kalau web itu gini, copy paste. Kalau copy dari kurung buka harus diakhiri kurung tutup. Kalau kamu nanti itu kelewatan, engkau ujuk-ujuk langsung mbok rani, kuwi ngombe golek ini. Waduh error iki, balik none piye? Susahnya itu. Kamu jadi harus ngopi paste itu harus tahu benar-benar tempat yang mau di copy, yang mana aja, bagian mana aja. Sini saya kalau pakai apa nama kode igniter sama pakai yang satu itu Laravel itu pakai Sublime, maka kita install Sublime dulu. Gratis ya, tinggal download aja Sublime Text. Sublime Text. Nah, setelah itu apa Pak? Sudah install SAM, sudah install Sublime. Belajar sekarang. Nah, belajarnya itu kita mulai dari dasar. Bentar, Pak, pilih yang paling bahasa yang paling enak dulu. Dua. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan, buka C, ya, buka C, buka SAM, buka HTTP. Latihannya kita buat folder latihan. Nah, kita pakai di sini. Ini tak ganti namanya index. Nah, langkah berikutnya, berarti kalau mau mengakses gimana? Localhost, namanya latihan. Namanya itu sama dengan folder yang dibuat untuk mengakses itu. Nah, jadi untuk membuat tulisan web kayak gini, codingannya saya bukakan. Dan tarik. Nah, jadi untuk buat kayak gini loh, tampilannya kayak gini, ketikannya seperti sepanjang ini.
codingnya untuk nulis huruf kayak gini. Demo metode dan kelas abstrak. Volume kubus 27, volume balok 60. Codingnya ini sepanjang ini. Wah, Pak, saya menyerah, Pak. Lah terus tampilannya yang kayak tadi yang bagus itu terus panjang apa, Pak, kayak gitu. Itu hanya copy pastean, ya. Gak usah berkecil hati. Emang ya seperti inilah bahasa pemrograman itu. Memang bahasa pemrograman itu diciptakan memang itu bagi orang-orang yang ingin memang belajar. Kalau kalian udah menyerah, waduh, wangel. Karek nulis tak ketik gawe Word kae rano semenit dadi. Lah itu sing ketikan lagi yang ngono itu terus pirang menit. Lah terus baru sao klik 3 baris. Lah aku nak 10 baris. Ada warnanya. Terus ada gambarnya. Itu terus dawane sak sepiro ya. Lah jadi kamu kan bisa mengira-ngira kan ya. Makanya kamu jangan nanti kalau udah tahu bahasa pemrograman itu susah, ojo malah kowe kabur dalam artian gak mlebu web, nanti kamu yang eman. Wong saya juga nggak akan bisa apa enggak kan tergantung kalian sendiri kan. Yang penting kan saya ngajari, ayo kita belajar bersama-sama. Kalau ada kesulitan, ayo kita selesaikan. Kayak gitu. Kalau kalian menyerah nggak pernah masuk ya, itu malah menurut saya ya rugi kali ya. Rugi. Nah, oke. Dari sini saya jelasin dulu bahasanya yang paling mudah dipahami. Web yang pertama harus dibuat ya itu kurung buka, kurung tutup. Kurung buka dan kurung tutup apa, Pak? Kurung buka dan kurung tutup bahasanya. Karena di sini saya pakai bahasa HTML, belum PHP ya. Bahasa pemrograman pada web itu ada dua, ada tiga. Ada HTML, ada PHP, ada JavaScript. Ketiga hal ini itu bisa membuat web yang canggih. Web canggih itu komponennya itu HTML, PHP, JavaScript. Nah, nanti yang framework yang ajar itu ketiganya itu sudah ada. Kamu tinggal nenggal di mana. Tapi kalau belum paham bahasanya, kamu bisa aja. Maka dari itu kita belajar dasarnya dulu. Dasarnya HTML, dasarnya PHP, baru JavaScript. Nah, ini nggak perlu, karena ini untuk AI biasanya. AI itu lagi ya, kecerdasan buatan itu. Dan web itu pintar. Jadi dikasih ini JavaScript. Nah, terbuil dari HTML dan PHP. Kalau nanti web itu PHP dimulai dari kurung buka, kurung tutup PHP. Jadi kayak gitu. Kalau dimulai dari kurung buka HTML, kurung tutup berarti bahasanya Pak, bahasa PHP itu bisa mudah bahasa HTML. Bisa. Saya kasih tahu sekali lagi. PHP itu bisa paham bahasa HTML. Tapi bahasa HTML tidak bisa paham bahasa kalau JavaScript, Pak. JavaScript beda dengan PHP dan HTML. JavaScript itu kayak kecerdasan buatan. Dan misal untuk mengetahui umur seseorang kan ada web kan ya, berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan wajah, raut muka. Nah, dia nanti
Bukan berdasarkan aku hari ini tanggal berapa? Tanggal lahir tanggal 10 bulan Januari 2000. Baru ketahuan umur Anda 23. Itu nggak pintar itu BP. Karena sudah kamu disuruh inputin, ya kan? Input tanggal lahir, bulan sama tahun. Itu nggak pintar BP. Itu pakai PHP biasa. Nah, kalau JavaScript itu yang hanya foto raut wajah kayak gitu, atau rambut di foto, crack, ubahnya aja. Umur Anda misal 45 tahun, kayak gitu. Hanya berdasarkan foto rambut. Itu dikasih. Dari sini dasar sudah paham? Paham? Kalau buka web pakai kata PHP, maka pakai bahasa pemrograman. Kalau HTML berarti contohnya ini HTML. Nah, yang jadi kalau kita pelajari ya di sini. Kalau di sini diakhiri PHP, di akhir nanti juga ada slash PHP. Jadi kayak gini. Kalau diakhiri HTML berarti slash HTML. Ini cara nutup. Pak, misalnya nggak ada error nanti webnya. Ya, webnya nanti error. Jadi harus buka, ditutup. Caranya seperti itu. Kalau di sini ada kurung buka, misalnya thread, kudu mbok eling-eling. Mau ini berarti kudu ana. Mana nggak ada ini error. Error kan nggak muncul. Webnya nggak muncul. Nggak usah diteliti aja. Cara menelitinya nanti bisa pakai kursor. Biasanya kalau error itu tak klik kayak gini. Nah ini kan udah ketahuan kan, ada garis bawahnya ini. Kurung buka, di sini kurung tutup. Kalau nanti saya tak klik di sini, ini juga di bawah juga sama. Oh iya kan, slash HTML. Nah ini ada tanya, karena di sini kan tanya ya kan. Kurung buka, tanda tanya PHP, berarti diakhiri tanda tanya kurung tutup. Nah, jadi itu. Oke. Belajar dulu di sini dulu. Oke, tak buka web dasar. Dasar. Jadi biar kalian itu paham, tolong kalian banyak waktu itu bisa belajar di rumah. Pak, waktu saya buat main kok Pak, main kok terus. Aduh lelet aja. Oke, dari sini dulu aja. Nah, saya mau membuat ini misalnya tak hapus ya. Apakah di sini bisa diakses? Nah, nggak ada tampilannya kan? Karena tak hapus. Cara membuatnya Pak, gampang. Kamu buat new. Saya copy paste aja. Ngetik kelamaan kan. Tak save as. Ingat-ingat, Sam, HT, doc, latihan. Nah.
File namanya dikasih apa, Pak? Index. Nah, kenapa kok namanya index? Karena index itu bahasa pemrograman yang digunakan untuk memanggil pertama kali. Jadi website semua namanya itu pertama itu index. Entah itu titik PHP, entah itu titik HTML. Jadi kalau mau membuat halaman utamanya, itu namanya index, bukan home. Index. Nah, tak tulis index, ini .html ya. Gak apa-apa. Terus saya refresh. Hello world. Jadi hanya untuk nulis hello world, ya kan? Sama yang tagline ini, belajar HTML1, codingannya ini. Codingannya 9 baris. Pertama, tak ajari dulu. Pak, ada doc tipe HTML. Kalau dihapus, seperti apa? Kita coba. Kelihatannya sih tidak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Enggak error kan? Iya kan? Enggak error. Jadi langsung buat refresh. Jadi habis kamu save, buat refresh, dia nanti langsung muncul. Nah, misalnya kayak gini. Berubah. Ya kan? Karena saya langsung di save, langsung bisa ke reload. Belajar HTML 001. Dihapus bisa. Oh. Ya. Nah. Tadi Pak, kenapa tadi ada ini Pak? Doc tipe HTML. Kurung buka, kurung tutup. Doc tipe HTML itu memberitahukan kepada Sublime bahwa bahasa yang digunakan ini pakai bahasa HTML. Sehingga namanya doc tipe HTML. Dari sini, kamu paham apa ngeluh? Belajar sedikit-sedikit aja. Intinya paham ritmenya aja dulu. Ritme. Pengen apa online tambahan gini tok. Paham? Iya Pak, paham. Bu tinggal masak, bu tinggal apa gitu. Paham Pak? Iya, paham. Jadi kayak gitu. Kalau online, kon belajar kayak gini codingan, itu maksudnya boleh itu, nggak langsung praktek soalnya. Kalau kayak gini langsung saya bisa ngontrol. Oke, Pak, lanjut langkah berikutnya, bahasanya Pak. Doc tipe HTML itu bisa dihapus ataupun dibiarkan tetap, tergantung kalian. Paham ya? Nggak mempengaruhi. Ya, paham? Langkah berikutnya, kalau di sini ada kurung buka, diakhiri dengan kurung tutup. Nah, di sini ada HTML lang N. Intinya ini dulu yang tadi, HTML kurung buka, kurung tutup, diakhiri dengan slash HTML. Paham ya? Nah, bahasanya atau injeksinya itu ditaruh di antara ini. Bukan di atasnya atau di bawahnya. Soalnya ini itu seakan-akan itu pintu belakang, ini pintu depan. Nah, ini pintu depan, ini pintu belakang. Kalau ditaruh di sini pemrogramannya error, harus di dalam situ. Makanya ditaruh HTML, terus di sini slash. Paham ya? Modifmu itu di sini, di dalam ini. Kalau sampai ini nggak ada slashnya, kebalik misalnya. Jadi ya.
Atau kayak gini, ini nggak ada, ini nggak ada. Nggak jadi juga. Ini ada, nggak jadi juga. Memang bisa semuanya gitu ya. Belajar sedikit demi sedikit dulu. Nggak ono, codingannya ditaruh di dalamnya. Lanjut. Saya ajari sedikit demi sedikit. Pak, itu nggak ada head, ada body, Pak. Sama halnya dengan manusia. Website terdiri dari kepala, badan, sama footer. Hasilnya ini nanti kalau semakin bertambah, ya kan, ada footer. Footer itu nanti yang kayak web itu di belakang paling bawah itu, kayak ini loh. Nah, ini namanya footer, paling bawah. Header itu yang mana header? Header itu ini loh header. Header. Ini namanya apa coba? Body. Nah, bodinya itu sampai bawah. Sampai bawah itu namanya body. Dari sini ada head, body, sama footer. Kita belajar sama head sama body dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ininya web, kalau dimulai harus diakhiri. Head, kurung buka, head, diakhiri, slash head. Body, dibuka, body, diakhiri, slash body. Jadi bahasanya itu ada di antara itu. Pak, saya itu head, ini Pak, tapi tak taruh di dalam body. Coba aja. Enggak muncul. Tapi kalau di sini bahasanya diubah, ini kan bahasanya titel. Misal. Muncul, ya kan? Karena di sini judulnya titel. Kok bisa ya Pak? Karena titel itu artinya apa? Betul. Nah, judul. Judul itu ditaruh di head, header. Nah, nanti kalau kita itu sudah mulai belajar lebih tinggi, headingnya itu ini, belajar HTML dari nol, pengenalan dasar HTML untuk membelah. Ini headernya. Nah, ini juga header, bagian header nanti. Kita belajar sedikit demi sedikit. Kalau ada head, diakhiri dengan head. Ada body, diakhiri dengan slash body. Pak, saya ingin huruf Hello Angga itu berubah menjadi besar. Nah, pengaturan untuk besar kecil web itu coding. Nah, coba ya, H1. Diakhiri H1. Bisa nggak? Ya kan? Pak, langsung dibuat kayak gini gimana Pak? Oh. Error nggak? Ya error, tapi kalimat ini mengganggu, ya kan? Ini mengganggu. Misal kayak gini, Pak. Sama, tapi mengganggu. Nggak beraturan. Nah, intinya, Pak, berarti kalau mau buat per
apa namanya itu, enter namanya P1 ya Pak? Ya betul. Nah, enter itu ada codingannya. Codingannya namanya kalau nggak salah BF. Kalau nggak salah ya. Nah, iya kan? Jadi itu codingan KB iki kowe kudu. Makane artine BR itu apa ya, Pak? Artine P itu apa ya, Pak? Artine head itu apa ya, Pak? Artine H itu apa ya, Pak? Kamu makanya harus belajar. Dicoba semua. Thread, copy, paste, H2. Nanti ukurannya berbeda atau enggak? Oh, ukurannya ternyata paling besar H1. H0. Coba. Nah, BR. H0. Jadi nggak usah ngetik website itu, copy paste. Ada nggak H0? Saya juga. Oh, nggak ada. Ada, Deng. Ini Hello Angga. Tapi nggak terdeteksi. H3. Nah, jadi untuk bahasa pemrograman, memang ya kayak gini. Makanya, kalau nanti kalian ngoding, tolong yang rapi. Rapi itu seperti apa? Rapi itu BR, ya. Nah, enter kayak gini nggak akan membuat error, ya. Paham ya? Enter ini nggak akan membuat error. Pak, kalau misalnya itu ada tulisan, Pak, tulisannya itu kayak ada spasinya, Pak. Spasinya itu bisa pakai spasi biasa atau spasinya coding. Ada yang tahu? Coding. Buat spasi, kalau spasinya itu kayak gini, misal ya, tak kasih tahu. Dicoba. Jangan keluar dari body. Ingat-ingat, jangan keluar dari body. Nah, ini nak gak tak kurung tutup error loh. Nah, dilihat di sini. Nah, cara spasinya itu bukan kayak gini ya. Orang berpengaruh, ya kan? Spasinya itu kayak gini, NBSP ya. Tanda tanya atau apa ya? Aku juga agak lupa kok. Nah, NBSP. Ini codingannya ini. Perhatikan. Dan
Bisa nggak? Nah, ya kan? Codingan spasi ya coding ya, Pak. Lalu temennya, nah. Oh, ya kan? Spasi entok itu coding. Jadi semuanya dari web itu tercoding. Oke, sekarang latihannya. Kalian ketik coding dari saya ini. Nah, ini silahkan diketik. Tak besarin dulu fontnya. Reference setting. Oke, silakan. Buka di Sublime Text. Biar nanti nggak usah nginstal yang lain-lain. Oke, silakan dibuat. Nah, untuk belajar bisa di web petanikode.com/html dasar. Kalau nanti sudah HTML dasar oke, lanjut ke next. Nah, terus kamu ketik. Ini di sini kan menjelaskan apa sih yang disebut dengan elemen atribut dalam HTML, apa itu tag, apa itu elemen, apa itu atribut. Tag adalah sebuah penanda awal. Nah, misalnya tag itu kurung buka, kurung tutup, itu namanya tag. Contoh, tag P, tag A, tag body, tag head. Nah, ini namanya tag. Tag itu ada pembuka dan tag itu ada penutup. Kalau penutup itu diakhiri dengan slash. Seperti yang saya ajari tadi. Jadi intinya ada pembuka, ada penutup. Nah, tentang tag. Terus di sini gunakan huruf kecil. Nah, jadi jangan huruf besar. Body, B-O-D-Y, gede kabeh. Nah, lebih baik huruf kecil semua. Jangan huruf besar, huruf kecil. Huruf kecil semua aja. Terus pastikan menutup tag dengan benar. Nah, benar itu seperti apa? Ini benar, contoh benar. Dimulai dari I, berarti diakhiri dengan slash I. B diakhiri dengan slash B. U diakhiri dengan slash U. Nah, yang salah ini. I, B, U. Nah, jadi yang benar itu kayak apa? Yang tadi saya contohkan. Misal, kalau di sini HTML, ya, kamu langsung ngetik di sini slash HTML. Nah, enter. Setelah HTML apa? Head. Head. Kurung tutup, enter, slash head. Kurung tutup. Nah, setelah head ada body. Body. Slash body. Nah, codingannya itu ada di dalam sini. Maka kamu nanti nggak akan error-error. Tapi kalau kamu ngetik mulai dari awal, mesti kalau ada kelewatan ya kelewatan kalau bahasa HTML itu. Nah, jadi dimulai dari ini diakhiri dengan ini. Head diakhiri dengan head. Body diakhiri dengan body. Jangan kebalik. Kamu head, body masukin head. Jadi ini body itu jadi head ya. Bukan jadi tetap body.
Soalnya kenapa kok begitu, Pak? Ini bagiannya head. Paham nggak? Ini bagiannya head. Kalau ini bagiannya body. Nah, jangan body dimasukin head atau head dimasukin body. Oke, dari sini ada yang kurang paham terkait tag. Ini namanya tadi tag ya. Tag. Tag pembuka, tag penutup. Ya, head pembuka, head penutup. Namanya itu tag. Tag. Setelah itu belajar mengenai elemen. Elemen dari sebuah HTML terdiri dari beberapa atau kita disebut dengan diagram HTML tree. Yang pertama, root elemen atau yang kita buka dengan HTML/HTML. Nah, HTML itu dibagi menjadi head sama body. Jadi beda. Head itu tidak di dalam body atau body itu tidak di dalam head. Di sini di struktur kan kelihatan ya kan, pisah, nggak ada satu kan, dilihat di sini. Nah, elemennya head itu terdiri dari title sama text. Nah, jadi di dalam head itu ada title sama yang namanya text. Nggak bisa H1 itu ditaruh di head. A ditaruh di head. Heret ditaruh di head. Elemennya ini sudah dikelompokkan ya. Kamu makanya kalau nanti mau ngedit, kalau sudah tahu rumusnya kan enak. Nah, HTML itu dibagi menjadi head sama body. Head itu cuman ada head, title sama text, itu aja. Selebihnya body itu ada elemen A, heret, H1. H1 itu ada teks yang namanya my header. Elemen A itu ada yang namanya teks my link. Jadi yang paling kecil elemennya itu namanya teks. Teks itu yang mana sih Pak? Teks itu yang ini. Nah, ini loh, ini teks. Nah, ini teks ini. Dari sini dulu. Sudah paham? Nanti kalau nggak paham, kamu bisa lihat video saya. Saya nggak mau melayani pertanyaan. Kamu bisa belajar lewat YouTube sendiri. Intinya sudah tak ulang-ulangi ya. Aliga, nanti tolong kamu kalau bingung lihat YouTube. Dan teman-teman yang bingung, termasuk itu duo, ojo YouTube-an betul YouTube game atau apa namanya yang viral-viral. Tapi pembelajaran kayak ini juga dilihat. Kalau bingung dibuka. Oke, dari sini ada pertanyaan terkait teks, elemen. Nggak ada. Kalau nggak ada setelah tag, setelah elemen, ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, elemen itu pembagi ya. Yang tadi bilang itu ada head, ada body, ada teks. Itu intinya itu masuk ke dalam elemen. Bagian-bagiannya. Sekarang yang terakhir atribut. Nah, atribut itu apa? Atribut itu digunakan untuk mengatur di dalam teks atau di dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini kan saya belajar HTML. Kalau ditulis di sini, belajar HTML itu masih rata kiri, bawaan. Kalau dibuat rata kanan kiri, Pak, nah berarti di sini P Aligen Jus TV. Nah, Jus TV. Ngaturnya seperti apa, Pak? Ngaturnya ya tinggal nambahin aja. Nah, di sini kan sudah kelihatan. Yang pengen kalian
taruh itu yang mana? Misalnya tadi di sini belajar HTML. P Aligen sama dengan kurung buka center. Coba nanti apa ada yang berubah? Nggak ada yang berubah, Pak. Berarti ada codingannya yang salah. Apa yang salah? Nah, mana tulisan saya? Masa belum tak save? Oh ya paham. Dia bahasanya di sini kurung tutup. Oke, saya paham. Nggak tak kasih kurung tutup tadi. Nah, ini center. Rata tengah itu namanya center kan? Kok ini nggak mau center ya? Oh, baru ini, baru mau. Ternyata dia nggak mau P1, maunya petok. Iya, petok. Kalau P1 tadi nggak mau. P spasi Aligen center. Kalau diganti Justifi. Nah, rata kanan kiri ya. Kalau rata kanan, pakainya apa? Bahasa yang itu loh, right. Oh, right. Ya, paham ya? Jadi kayak gini, kamu nanti kalau ngikutin belajar dari sini nanti kan paham. Oh, jenis-jenis atribut. Ada akses key, ada data, dir, draggable, ID, lang, style, title, translate. Nah, jadi banyak ini ya. Nah, ini mata kuliah yang memang kalian wajib paham apa arti dari SRC. Nah, SRC itu tadi ini diperhatikan. SRC itu source, sumber. Berarti IMG, saya buka ingin ngeload gambar yang di sini tadi, gambar ini, ya kan? Tipenya apa? Tipenya IMG. Berarti image ya. Terus spasi SRC, source, sumbernya di mana? Nama gambar ini tak kasih nama gambar titik JPG, kurung tutup. Nah, nanti akan muncul gambar. Tapi kalau suara apa bisa, Pak? Coba aja. Nah, di sini audio. Audio. Nah, audio. SRC sama dengan
Kalimba. Kita refresh. Apa sudah muncul? Enggak muncul ya? Audio. Apanya? PNG. Ini udah otomatis ya? Yang ini loh. Coba. Dia itu malah gambarnya yang satu hilang. Berarti ada yang kurang. Berarti dia nggak mau baca. Ya, berarti dia nggak mau baca ini. Nah, langsung dihapus saja. Apa aja sih selain MP3? Audio, embed, iframe, IMG, gambar, dan lain-lain. Nah, autoplay, audio, video. Href itu kayak gini ya. Href itu buat memanggil halaman lain. Nah, itu untuk membuat halaman lain itu pakainya codingnya href. Href. Itu buat coding untuk manggil. Jadi enggak SRC. SRC itu semacam gambar, suara. Itu bisa di load di dalam website. Tapi kalau href itu misal indeks manggil home, indeks manggil apa namanya kontak, indeks manggil visi misi, indeks manggil sejarah kayak gitu loh. Nah, caranya seperti apa? Tinggal di copy paste. Misalnya ini. Href. Sini nggak ada ya. Saya agak lupa soalnya memanggil halaman lain. Nah, jadi kayak gini.
Oke. Nanti akan muncul link. Tinggal copy paste aja web itu ya. Kamu yang penting itu paham. Nah, visit aksi Rembang. Diklik. Nanti akan muncul, oh, ya kan, aksi Rembang. Jadi kayak gitu. Pak, kalau dalam halaman satu itu Pak, cara manggilnya seperti apa? Misal ini ya. Misal ini home. Di coding berarti visit home. Nah. Tinggal di save. Terus di sini di reload. Terus di sini di save. Oh, home. Jadi kalau kamu nanti punya banyak halaman yang dari HTML itu tinggal manggilnya kayak gitu. Manggil halaman selanjutnya. Nah, home HTML. Misal nanti di sini saya buat lagi profil HTML. Berarti nanti saya bisa klik di sini profil HTML. Nanti ngiling ke profil.html. Kayak gitu ya. Oke, dari sini masih bingung? Ya, kalau bingung nanti memang harus bingung, agak bingung gue pro tadi. Tapi yang ditakutin kamu itu bingung terus alah wes kayak gitu, nyerah. Itu yang bahaya itu. Localhost. Nah, saya sampelnya satu aja. Nah, jadi untuk bisa login berarti itu di sini ada dalam database berarti ada yang namanya username sama password. Jadi kalau nanti passwordnya itu sama, maka bisa login. Kalau nggak sama, nggak bisa login. Misal, nggak bisa Pak. Nah, nggak mau kan? Nah, nggak mau kan? Jadi kayak gitu. Kenapa? Karena di codingan yang di website PAUS itu, if username not match with ini, yang di dalam ini, maka akan muncul tulisan username atau password salah. Jadi seperti itu. Nah, di sini kan ada tabel user. Nah, di sini ada username sama password. Pak, username-nya kok dibuat jadi itu? Itu maksudnya apa? Ini namanya transkrip. Kok transkrip? Enkripsi namanya. Enkripsi data itu, misal Angga dikodekan menjadi data yang jadi 21 bla 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 bla. Orang nanti hacker itu nggak bisa baca kayak gitu loh. Angga passwordnya Angga. Dan nggak hack. Makanya dijadiin yang namanya password enkripsi itu. Caranya seperti apa? Mengenkripsi data nanti di dalam database, dalam apa namanya itu website. Nah. Oke, dari sini ada pertanyaan? Belum ada? Nah, kalau belum ada, tolong sekarang ini apa namanya? Kamu buka WordPress. WordPress.
wordpress.com. Kamu buat akun di sini sekarang. Nanti bisa buat website dari sini. Jadi caranya codingan, nggak pakai coding kayak gini, tapi lebih mudah. wordpress.com, nanti kamu klik. Kalau udah punya ya login. Kalau belum punya ya ini apa namanya register. Waduh. Sekarang buat akun di WordPress. Nah, ini saya sudah dapat password reset. Soalnya saya lama nggak tak buka. Reset password. Email WordPress. Nanti kamu bisa buat situs. Tampilannya bisa diedit. My site. Nah, ini bisa buat website ya. Dilihat di sini. Biologi. Ini tahun biru ya. Kok ada pelajaran kimia, fisika. Tugas kalian ya, membuat website dari WordPress.
tugas kalian membuat website dari WordPress. Di sini kan ada. Tinggal nanti kalau udah login, ini kan gratis. Nah, buat tampilan yang terserah kalian. Saya masih memberikan kesempatan. Terserah kalian. Nanti bisa diakses di webnya, kamu kasih nama yang nama kamu aja atau siapa kayak gitu. wordpress.com. Nanti buat akun. Buat akun di WordPress. Hari ini. Langsung. Atau kejen corong gawe web sing luwih cepet. Gawe web sing ribet yo. Tapi sama nanti buat ngoding tampilannya pakai bahasa tadi. Tapi ini lebih cepat buatnya.